Pernikahan kami hanya berlangsung 7 jam. Lalu, suara rem mendecit dan dentuman keras itu membungkam semua doa indah yang baru saja dipanjatkan. Tapi, jika kami sudah mati, kenapa setiap malam aku masih mendengar Rani memanggil namaku dari balik kaca spion yang retak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahur Malam, sajian horor tengah malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan jika kalian ingin berbagi cerita horor, kalian boleh langsung komen di bawah ya. Terima kasih. Aku masih bisa merasakan hangat jemarinya, dingin cincin perak yang baru saja melingkar manis di jari manisnya, dan tatapan matanya yang berkaca-kaca saat mengucap aku terima nikahnya. Hari itu hari yang kami impikan selama 5 tahun akhirnya. Datang juga, bukan pesta mewah, bukan gedung besar dengan undangan ribuan, tapi cukup satu tenda sederhana di halaman rumah, dihias lampu bohlam dan kain putih yang kami pasang sendiri. Semalam suntuk bersama para tetangga. Yang penting sah, yang penting halal, yang penting aku dan Rani kini resmi menjadi suami istri. Mas Dika, kamu yakin gak salah pilih? Bisiknya pelan di sela-sela sesi foto keluarga. Pipinya bersemu merah, tapi matanya tak bisa menyembunyikan tawa keselnya. Aku memandang wajahnya dalam-dalam. Ia cantik. Bahkan saat kelelahan setelah berdiri berjam-jam menyalami tamu. Cantik tanpa polesan berlebih, hanya lipstik tipis dan mata berkaca karena bahagia. Aku mendekat, membisikkan di telinganya, yakin, bahkan kalau hidup ini harus kuulang 1000 kali pun, aku akan tetap memilihmu. Ia tertawa kecil. Kami pun kembali menyapa tamu-tamu yang tak kunjung berhenti. Datang tetangga, teman kerja, sepupu, jauh. Bahkan teman-teman sekolah yang sudah bertahan tak kutemui. Semua ikut bahagia, atau setidaknya begitu terlihat. Tapi di sela senyum-senyum itu, aku sempat melihat sesuatu yang membuat hatiku tak nyaman. Seorang pria berdiri agak jauh di belakang tenda, menatap kami dengan tatapan kosong. Ia mengenakan batik biru tua, rambutnya sedikit acak-acakan. Ia hanya berdiri sebentar, lalu pergi begitu saja. Aku sempat bertanya pada Rani siapa dia, tapi Rani hanya menggeleng. Mungkin cuma orang yang salah masuk hajatan. Waktu berlalu cepat, matahari bergeser. Tamu mulai pulang satu persatu. Deep sore, kami duduk berdua di kamar pengantin yang sudah dihias seadanya. Aroma melati memenuhi ruangan, dan kain putih menjuntai dari langit-langit kamar. Tapi kami belum tidur, masih banyak yang harus dirapikan. Dan kami pun memutuskan untuk berangkat lebih awal ke villa kecil milik pamanku di luar kota. Tempat yang kami sebut bulan madu sederhana. Ibu sempat melarang, besok pagi aja berangkatnya dik, istirahat dulu. Kalian pasti capek. Tapi aku dan Rani tetap bersikeras. Jalanan malam biasanya lebih lengang, dan kami ingin sepat-sepat merayakan hari pertama sebagai suami istri. Kami cium tangan ibu, ayah, lalu masuk ke dalam mobil putih yang tadi pagi dihias bunga. Sekarang, hiasan itu sudah mulai layu. Aku masih ingat jelas suara Rani yang tertawa pelan ketika melihat bayangan kita di kaca jendela mobil. Lucu ya? Kita kayak figuran sinetron pengantin, tapi nggak punya kru yang ngatur endingnya. Aku menggenggam tangannya erat. Ending kita yang tentukan sendiri. Mobil melaju di jalanan kampung, melewati pepohonan rindang dan jalan setapak yang sepi. Udara malam terasa dingin, tapi hati kami hangat. Tidak ada suara selain deru mesin dan canda kami berdua. Sampai, tiba-tiba aku merasa pedal rem menjadi berat. Aku injak lagi semakin keras. Tapi tidak ada respons. Mobil terus meluncur cepat menuruni jalan turunan tajam. Metak, membelalak. Rani mulai panik. Mas, kenapa? Serunya. Aku nggak bisa rem, jawabku. Panik. Aku membanting setir ke kiri, mencoba menghindari tiang. Tapi kecepatan sudah terlalu tinggi. Dan lalu, BRUAKK, semuanya gelap. Suara kaca pecah. Jeritan tubuhku terpental. Rasanya seperti melayang dan terhempas sekaligus. Dingin, sakit. Tapi anehnya, setelah itu semua terasa hening.
Hanya ada satu suara. Suara Rani. Pelan. Bergetar. Memanggil namaku. Mas Dika? Bangun. Aku takut. Aku membuka mata. Tapi yang kulihat bukan langit. Bukan mobil. Bukan pohon, hanya kabut putih mengelilingiku. Dan Rani berdiri di depanku dengan gaun pengantinnya yang kini penuh darah. Mas, kita udah nikah kan? Udah. Berarti Kidigak. Pisah. Kan? Aku mengangguk. Tapi sebelum sempat menggapai tangannya, suara-suara aneh mulai terdengar. Sirina. Tangisan. Lalu langkah-langkah kaki. Dan kemudian semuanya menghilang. Ketika aku membuka mata, aku melihat tubuhku sendiri tergeletak diam di atas aspal. Dengan darah mengalir deras dari kepala. Aku mencoba berteriak. Tapi tak ada suara, tak ada yang melihatku. Tak ada yang mendengar. Di sampingku, Rani berdiri memandang ke arah tubuhnya sendiri. Matanya kosong, mulutnya gemetar. Mas, kita mati. Aku ingin menjawab, tapi apa yang bisa kukatakan? Bagaimana cara menjelaskan bahwa pernikahan kami hanya berlangsung 7 jam? Dan sekarang, dunia tak bisa lagi mendengar kami. Aku menyangka setelah mati, segalanya akan hening, sunyi, gelap, atau mungkin putih dan damai seperti yang digambarkan di ceramah-ceramah agama. Tapi tidak, yang kudengar justru tangisan, jeritan, rintihan. Aku berdiri di pojok ruangan rumah ibuku, menatap tubuhku sendiri yang terbaring kaku di dalam peti kayu. Orang-orang berdatangan sejak pagi, wajah-wajah pucat, suara berbisik. Beberapa tak kuingat namanya, tapi mereka menyeka air mata, seolah telah lama mengenalku. Sebagian besar menangis, karena mereka tahu, pesta yang kemarin indah, kini berubah jadi ratapan yang tak selesai. Rani, tubuhnya juga terbujur kaku. Wajahnya tertutup kain putih. Aku ingin memeluknya, menyentuh tangannya, tapi kami bukan lagi manusia. Kami hanya bayangan entah arwah, entah kenangan yang tidak bisa menyentuh dunia. Aku melihat ibuku duduk di pojok ruangan. Wajahnya kaku, matanya bengkak, tak ada air mata lagi. Mungkin sudah habis. Tangannya menggenggam tasbih, tapi bibirnya tak bergerak, seolah seluruh doanya tenggelam dalam luka yang tak bisa dikata. Ayahku berdiri di dekat pintu. Dia bicara pelan dengan seseorang. Sorot matanya aneh. Bukan duka, bukan marah, tapi seperti beku. Beku dan penuh isi yang tidak bisa kutebak. Tapi aku terlalu hancur untuk memperhatikan lebih jauh. Saat itu aku hanya ingin satu hal. Kenapa aku dan Rani? Kenapa di hari pernikahan kami? Kenapa hanya 7 jam? Hari itu, rumah kami tak pernah sepi. Tetangga datang silih berganti, membawa air mata dan doa. Beberapa mengutuk jalanan yang gelap dan licin. Ada yang menyalahkan mobil tua yang kami pakai. Ada pula yang menubut-naibut soal tanda-tanda. Aku tuh udah mimpi aneh 3 malam, Mbak, bisik seorang ibu di dapur. Aku mimpi lihat Tika berdiri di depan cermin, tapi nggak punya bayangan. Rani juga sempat bilang mau batalkan nikah lo. Timpal yang lain, dia mimpi ditempeleng perempuan tua. Katanya jangan lanjut. Aku mendengar semuanya, dan setiap ucapan itu menancap di hati seperti duri. Tapi yang membuat dadaku sesak bukan itu, melainkan ketika aku melihat Nadia, sahabat dekat Rani, berdiri kaku di depan peti jenazah kami. Ia tidak menangis, tapi matanya merah. Rahangnya mengeras. Ia menatap jenazah Rani, seolah menatap teka-teki yang belum selesai. Seolah ada sesuatu yang tidak masuk akal. Aku gak percaya ini kecelakaan. Gumamnya lirih, tapi aku bisa mendengarnya. Ia melangkah mundur, mengambil ponsel dari saku rok panjangnya, lalu diam-diam mengutak-atik layar. Ia membuka galeri, memperbesar foto pesta pernikahan kami. Setuper, satu wajah tamu ia amati. Sampai akhirnya, ia membelalakan mata. Layar ponsel menunjukkan satu wajah. Wajah seorang pria berbaju batik biru tua, berdiri di sudut tenda dengan ekspresi datar. Pria yang sama yang kulihat sebentar kemarin. Dan, menghilang tanpa salam. Dia datang, tapi gak pernah salami Dika sama Rani. Bisik Nadia pada dirinya sendiri. Terus kenapa dia pulang duluan? Aku mendekat, ingin tahu lebih,
Tapi suara dari arah dapur mengalihkan perhatian kami semua. Suara piring pecah, jerit seorang ibu. Lalu, jeritan lebih keras dari ruang tamu. Astagfirullah, itu kursi pelaminannya gerak sendiri. Sumpah, demi Allah aku lihat sendiri, Bu. Kursinya geser sendiri, lampunya juga nyala padam. Padahal nggak ada orang. Kegaduhan kecil itu membuat sebagian tamu memutuskan pulang lebih cepat. Sebagian lain beristighfar sambil merapatkan selendang. Nadia tetap di tempat. Wajahnya pucat, tapi ia tetap berdiri. Tangannya menggenggam ponsel lebih erat. Malam pun tiba. Rumah duka mulai sepi. Hanya tinggal keluarga dekat, beberapa tetangga yang bermalam, dan isak tangis yang tak kunjung habis. Aku duduk di samping jenazahku sendiri. Tak tahu harus merasa apa. Di sampingku, Rani diam saja. Sejak siang, ia belum bicara sepatah kata pun. Tapi, aku tahu, hatinya kacau, sama sepertiku. Sampai akhirnya, Rani memecah keheningan. Mas, kamu percaya ini kecelakaan? Aku menoleh. Suaranya gemetar. Pendeng tak lepas dari tubuhnya sendiri yang tertutup kain kafan. Aku nggak tahu. Aku cuma ingat, remnya nggak berfungsi. Aku juga ingat. Rani berhenti sejenak. Seseorang menyentuh mobil kita sebelum kita pergi. Tapi aku nggak lihat jelas. Aku menegang. Mungkin Nadia bisa bantu cari tahu. Lanjutnya, aku menoleh ke arah Nadia. Ia masih duduk di pojok. Wajahnya serius menatap layar laptop kecilnya. Beberapa rekaman video dari pesta pernikahan kami sedang ia putar berulang kali. Aku percaya dia bisa bantu, kataku pelan. Lalu, suara-suara aneh terdengar dari luar rumah. Suara rem mendecit, suara kaca pecah, suara dentuman keras. Aku dan Rani langsung berdiri. Suara itu persis, seperti kecelakaan kami. Beberapa orang di dalam rumah juga mendengarnya. Mereka saling pandang. Salah satu pria tua berbisik lirih. Itu suara yang sama. Kayak semalam, ternyata ini bukan pertama kalinya suara itu terdengar. Setiap malam sejak kami meninggal, warga sekitar mendengar ulang kejadian di lokasi yang sama, jam yang sama, dentuman yang sama, bahkan tangisan yang sama. Salah satu tetangga berkata, tiap malam suara itu muncul, kayak diputar ulang. Tapi waktu dilihat ke lokasi, nggak ada apa-apa. Rani menggenggam tanganku. Mas, kita belum selesai di dunia ini. Aku bisa ngerasa itu. Sesuatu belum tuntas. Aku mengangguk. Dan saat itu juga, aku bersumpah, jika aku sudah mati, maka biarlah arwahku bergentayangan. Asal yang membuat istriku meninggal bisa ikut menyusul. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah kami, yang dulunya penuh tawa dan suara, kini berubah menjadi bayang-bayang kesedihan yang membeku. Tapi bukan hanya kesedihan yang tinggal di dalam rumah itu, ada sesuatu yang lain, yang lebih kelam, lebih berat. Aku tahu karena aku bisa merasakannya. Rani berdiri di dekat jendela, menatap langit malam yang tak berbintang. Gaun pengantinnya, meski tak lagi utuh, masih menempel di tubuh arwahnya. Angin tak menyibakkan kainnya, cahaya tak memantul dari wajahnya. Ia kini hanya sosok tanpa warna. Namun dalam diamnya, aku tahu ada amarah yang perlahan tumbuh. Apa? Kita memang harus begini, Mas? Tanyanya lirih. Begini gimana? Terjebak, diam, melihat semua orang menangisi kita, sementara kita bahkan belum tahu kenapa kita mati. Aku tak bisa menjawab, karena aku pun bertanya hal yang sama setiap detik. Kenapa? Siapa? Untuk apa? Kami tidak jahat. Kami tidak berhutang. Kami tidak punya musuh. Tapi, mengapa cinta kami yang baru mulai disahkan di mata langit dan bumi harus dibunuh dengan begitu keji? Saat itulah, suara-suara mulai muncul. Awalnya hanya lirih, seperti bisikan dari ujung koridor. Tolong, jangan biarkan mereka pergi. Aku menoleh cepat, tapi lorong kosong. Tak ada siapapun. Aku melirik ke arah Rani. Ia juga mendengar, matanya membelalak. Mas, suara itu dari ruang depan, katanya pelan. Kami melangkah pelan, mengikuti arah bisikan. Suara itu semakin jelas, tapi bukan hanya satu. Ada dua, seperti suara sepasang orang dewasa, menangis sambil merintih. Kami tiba di depan ruang tamu.
Dan di sanalah kami melihatnya. Sosok kami sendiri duduk bersimpuh di lantai, mengenakan pakaian yang sama seperti saat kecelakaan. Darah mengalir dari kepala dan dada. Kami saling menggenggam tangan, menangis seperti sedang mengulang-ulang kesedihan yang sama. Seolah waktu tak bisa bergerak, seolah arwah kami terjebak di satu titik, detik saat kami mati. Apa itu? Kita, gumamku. Rani tak menjawab. Ia hanya melangkah mundur, gemetar, dan tiba-tiba semua hilang. Sosok-sosok itu menguap seperti kabut, dan ruangan kembali gelap. Mas, bisik Rani. Kita belum tenang. Aku menatapnya. Kata-kata itu menggema di dalam kepala. Dan aku sadar, itu benar. Kami belum pergi, karena sesuatu masih belum selesai. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta yang dipatahkan. Yang mengikat jiwa kami untuk tetap tinggal. Pagi harinya, Nadia datang ke lokasi kecelakaan. Ia berdiri lama di tepi jalan, memandang ke arah bekas benturan mobil. Di sana, masih terlihat bekas ban, darah yang mengering di aspal, dan sisa-sisa bunga yang dulu menempel di kap mobil kami. Ia mengeluarkan ponsel, membuka catatan, lalu berbicara sendiri. Jalan lurus, tidak menanjak. Cuaca malam itu cerah, dan rem mobil mendadak blong. Nadia berjalan menyusuri jalan, lalu berhenti di satu titik. Ia memungut sesuatu, sebuah potongan kecil kabel rem, hangus dan meleleh di ujungnya. Matanya menyipit, wajahnya berubah serius. Ia mulai menduga, ini bukan kecelakaan. Malam berikutnya, rumah kembali dihantui. Kali ini, suara tawa berubah menjadi isak. Piring pecah sendiri. Foto pernikahan kami jatuh dari dinding, meski tak ada angin. Tapi yang paling menyeramkan terjadi di kamar pengantin. Seorang sepupu jauh yang datang bermalam, menjerit keras tengah malam. Saat para tamu masuk ke kamar, ia pingsan di pojok ruangan. Setelah siuman, ia berkata dengan gemetar, Aku lihat dua pengantin berdiri di pojok kamar. Mereka menangis. Ibu pingsan malam itu. Ayahku duduk diam di teras, menggenggam rokok yang tak ia nyalakan. Sementara itu, Nadia justru makin sibuk. Ia mulai menghubungi semua orang yang hadir di pesta. Satu persatu tamu ia tanyai tentang siapa yang duduk di mana, siapa yang pergi lebih awal, siapa yang sempat dekat dengan mobil kami. Dan dari semua, satu nama terus muncul. Arif, mantan kekasih. Rani, pria yang sempat bertahan-tahan menjalin hubungan dengan Rani sebelum aku datang. Hubungan yang tidak berakhir baik. Dia datang, Nat, tapi gak salaman sama Rani. Cuma duduk bentar, terus ngilang. Kata salah satu teman kuliah kami, waktu sesi foto, dia gak kelihatan, kata yang lain. Nadia mencatat semuanya. Matanya, tak, berkedip. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, aku dan Rani duduk diam di bawah pohon di dekat rumah. Sudah 3 malam kami di dunia ini, sebagai bayang-bayang. Tapi waktu terasa lambat, sangat lembat. Setiap malam, terulang. Setiap suara kecelakaan terdengar seperti jam yang terus berdetak dan menyayat. Apa menurut Mas Arif yang melakukannya? Tanya Rani. Aku diam. Aku tidak tahu. Arif memang pernah mengancamku secara tidak langsung. Tapi aku tidak pernah menyangka ia akan sekeji itu. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada sesuatu yang lebih dingin. Sebuah firasat samar bahwa bukan Arif pelakunya, tapi seseorang yang lebih dekat. Seseorang yang bahkan berdiri di panggung pelaminan dan memberi kami doa. Seseorang yang tak pernah kukira akan sanggup membunuh anaknya sendiri. Dan saat aku menoleh ke arah rumah, aku melihatnya. Ayahku berdiri menatap langit. Wajahnya gelap dan matanya berkaca. Rani meremas tanganku pelan. Mas, aku takut. Bukan cuma kita yang mati. Hari keempat, setelah kematian kami, kabut masih menggantung di antara dunia dan arwah. Setiap malam, suara kecelakaan itu terulang. Setiap pagi, orang-orang menangis dan saling berpelukan, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi ini mimpi. Ini adalah kenyataan yang tak bisa ditolak dan kami, aku dan Rani, masih ada di sini, menyaksikan semuanya dengan mata yang tak bisa berkedip.
Tapi hari itu berbeda. Hari itu, untuk pertama kalinya, ada harapan. Nadia mendatangi bengkel tempat mobil pengantin kami diservis seminggu sebelum pernikahan. Ia menunjukkan foto mobil itu kepada seorang montir tua. "Masih ingat mobil ini, Pak?" tanyanya. Montir itu mengangguk. "Ingat, Mbak. Mobil putih bekas pengantin kan? Waktu itu saya sendiri yang ganti oli. Dan cek remnya, masih bagus kok. Gak ada masalah." "Serius?" Nadia menekankan. "Iya." Saya malah heran waktu dengar kabar mobil itu remnya blong. Soalnya waktu dicek, rem masih tebal. Selanya bersih, gak ada kebocoran. Nadia mencatat setiap detail. Lalu ia bertanya lagi. "Waktu mobil itu dibawa ke sini, siapa yang nganter?" "Laki-laki. Umurnya sekitar setengah baya. Gak banyak ngomong, cuma bilang, 'Cekin aja, buat acara penting.' Saya kira dia sopir keluarga." Nadia menunjukkan foto. "Orangnya ini?" Montir itu menatap lama, lalu mengangguk pelan. "Iya, ini orangnya. Foto itu adalah ayah kandungku." Sementara itu di rumah, suasana makin mencekam. Ibu sudah 2 kali pingsan karena melihat bayangan kami berdiri di depan cermin. Sepupu yang dulu keras kepala, kini tidur dengan surah Yasin di dada. Ayah tetap dingin, tapi di balik ketenangannya, aku melihat sesuatu yang dulu tak pernah kulihat. Rasa bersalah yang disembunyikan. Rani memandangi tubuh ibunya yang duduk memeluk baju pengantin Rani. Kalau kita cuma korban, kenapa hati ini terasa seperti dikhianati? Aku tak bisa menjawab, tapi pikiranku tak bisa berhenti mengulang satu wajah. Wajah yang terlalu dekat, terlalu akrab, dan terlalu berbahaya untuk dicurigai. Ayah, aku mencoba mengingkari, tapi petongan itu mulai menyatu di kepalaku. Ayah yang sempat tak setuju aku menikahi Rani. Ayah yang tidak pernah benar-benar hadir di proses persiapan. Ayah yang mendadak hilang 15 menit sebelum kami berangkat ke villa malam itu. Lalu muncul lagi seolah tak terjadi apa-apa. Dan sekarang, montir itu mengonfirmasi. Ayahku yang mengantar mobil ke bengkel. Malamnya, Nadia kembali ke lokasi kejadian. Kali ini ia membawa kamera. Ia ingin merekam suara-suara aneh yang selalu terdengar setiap pukul 2 dini hari. Ia berdiri tepat di tikungan tempat mobil kami tergelincir. Angin berdesir dedaunan gemetar. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 1:58. "Dika, Rani, kalau kalian masih di sini, tolong beri tanda," bisik Nia Zombie, menyalakan perekam suara. Aku dan Rani berdiri di belakangnya. Kami mendengar kata-katanya dan seolah tergerak oleh keputusasaan itu. Aku maju dan berteriak, "Nadia!" Seketika itu juga angin berhenti. Udara membeku, lampu jalan padam, dan perekam suara Nadia bergetar sendiri di tangannya. Dari kejauhan terdengar suara jeritan ban, lalu suara kaca pecah, tubuh terguncang, tangisan, isak, dan satu kalimat lirih dari Rani. "Mas, aku takut." Nadia mematung, suaranya tercekat. Ia menangis, tapi tetap menyalakan ponsel. Ia memutar ulang rekamannya. Dan di sana, terdengar jelas suara kami berdua. "Mas, kita nikahnya cuma sebentar ya?" "Iya, tapi cinta kita nggak sebentar." Nadia menggigil, tapi juga semakin yakin. Ini bukan suara dari dunia orang hidup. Esok harinya, Nadia kembali ke rumah duka. Ia membawa semua catatan, rekaman, dan hasil foto tamu yang ia kumpulkan. Ia memperbesar satu gambar foto yang diambil 5 menit sebelum keberangkatan kami ke villa. Di shaded foto, terlihat seseorang mendekati mobil, membungkuk, lalu menoleh cepat ke kamera. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk dikenali, cukup untuk membuat Nadia gemetar. Dan kali ini, ia tidak menyimpan temuannya sendiri. Ia pergi menemui ibuku. "Auntie, saya tahu ini mungkin menyakitkan, tapi saya rasa ada yang janggal dengan kecelakaan itu." Ibuku terdiam. "Maksud kamu?" Nadia membuka ponselnya, menunjukkan foto. Orang terakhir yang mendekati mobil pengantin sebelum kecelakaan adalah orang ini. Ibuku memandang lama, lalu matanya membelalak. Itu adalah suaminya sendiri, ayahku,
Di tempat lain, aku dan Rani berdiri mematung. Kami bisa merasakan sesuatu berubah. Udara menjadi lebih ringan, tapi belum cukup untuk membuat kami pergi karena kebenaran belum utuh. Dan aku mulai sadar, dendam ini tidak berhenti di rem mobil. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih lama, lebih dalam. Sesuatu yang bukan hanya tentang aku dan Rani, tapi tentang masa lalu yang dilupakan dan jiwa yang belum dilahirkan. Malam itu, langit seperti tertelan bayangan. Tak ada bintang, tak ada rembulan, hanya pekat yang menekan dari segala arah. Dan di tengah keheningan itu, aku menyaksikan sesuatu yang tak bisa kulupakan. Ronnie menus sambil mengelus perutnya. Kami duduk di bawah pohon kenanga tua di halaman rumah, tempat yang dulu jadi favorit Rani saat masih hidup. Tapi kali ini, ia tak bicara. Ia hanya menangis, menggenggam bagian bawah perutnya dengan mata berkaca. "Rani, kenapa?" tanyaku pelan. Ia mendongak, dan dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Mas, aku belum sendiri waktu itu." Aku menegang. "Apa maksudmu?" Ronnie menatapku lama, kemudian menutup matanya. "Aku telat 2 minggu, tapi belum sempat bilang ke Mas. Aku mau kasih tahu malam itu, di villa. Setelah kita jadi suami istri, darahku seolah berhenti mengalir. Dunia terasa jungkir balik." "Kamu hamil?" Rani mengangguk. "Mas, anak kita ikut mati." Aku mata ingin menyangkal, tapi semuanya masuk akal. Rani memang terlihat sedikit lelah akhir-akhir ini. Kadang mual, sering mengelus perutnya diam-diam, tapi aku terlalu sibuk memikirkan pesta, terlalu sibuk memikirkan dekorasi dan kursi tamu. Dan semuanya terlambat. Anak itu nyawa yang belum sempat menangis, belum sempat mendengar suara kami, belum sempat merasakan dunia ikut terkubur dalam kecelakaan itu. Namun, Rani melanjutkan dengan suara yang membuat seluruh pori tubuhku merinding. "Tapi, dia belum tenang, Mas. Dia belum pergi. Dia mencoba kembali." Aku menatap Rani tak percaya. "Bagaimana maksudmu?" Rani mengusap air matanya. "Tadi malam, aku datang dalam mimpi Nadia. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku bisa masuk. Dan waktu aku menatapnya, aku melihat anak kita ada di dalam tubuhnya." Aku berdiri, tertegun, sulit dipercaya. Tapi semua yang terjadi sejak kematian kami memang sudah melampaui logika. Roh anak kita masuk ke tubuh Nadia, tanyaku pelan. Rani mengangguk, tapi belum sempurna. Masih kabur, masih setengah jalan, tapi dia memilih Nadia. Aku menarik napas dalam. Dulu, Nadia memang sahabat Rani paling dekat. Bahkan, dia juga yang banyak membantu persiapan pernikahan. Rani pernah bilang, kalau dia tidak menikah denganku, dia ingin Nadia jadi ibu dari anak kami sebagai candaan. Ternyata, semesta mendengar. Tapi mengapa sekarang? Mengapa roh itu mencoba lahir kembali? Dan, apakah Nadia bisa menampungnya di dunia manusia? Nadia mengalami malam yang paling aneh dalam hidupnya. Ia tertidur dengan tubuh menggigil, dan dalam mimpinya, ia berdiri di pelaminan kosong. Di sekitarnya, hanya kabut. Lalu dari balik tirai melati yang kusut, muncullah Rani berjalan pelan, sambil mengelus perutnya yang membuncit. Nadia mencoba bicara, tapi suaranya terkunci. Ronnie mendekat, lalu menggenggam tangannya. Wajahnya pucat, tapi tenang. "Tolong bantu, dia lahir. Tolong, selamatkan dia." Lalu terdengar suara tangisan bayi. Mula-mula sayup, lama-lama semakin keras. Nadia memejamkan mata, tubuhnya seolah ditarik ke dalam gelombang rasa asing, nyeri, hangat, dan tendangan kecil dari dalam perut. Ia terbangun sambil berteriak. Nafasnya memburuk, dan ketika ia memegang perutnya, ada sensasi hangat di sana. Bukan ilusi, bukan mimpi biasa. Sesuatu sedang tumbah. Hari-hari berikutnya, Nadia berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering mual, lebih sering merasa lemas. Ia ke bidan, hasilnya kosong, tidak ada janin. Tapi tubuhnya terus mengalami tanda-tanda aneh. Detak jantung ganda. Saat diperiksa, perut yang kadang mengeras sebentar, lalu kembali normal. Dan mimpi-mimpi yang semakin sering datang. Dalam setiap mimpi, Rani hadir, membisikkan nama, menyanyikan lagu, pengantar,
tidur. Dan di akhir mimpi selalu ada suara tangisan bayi. Nadia mulai takut, tapi rasa takut itu berubah menjadi keyakinan aneh. Ada beban yang kini harus ia pikul. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia dipilih. Sementara itu, Nadia tidak berhenti menyelidiki kasus kematian kami. Dan malam itu, ia mendapatkan potongan penting dari kamera CCTV rumah duka. Ia memperbesar satu cuplikan di malam kami berangkat ke villa. Di sana terlihat jelas ayahku menghampiri mobil kami, membungkuk ke arah kolong, lalu berdiri sambil menyeka tangan ke sapu tangan putih. Setelah itu, ia pergi masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Nadia menutup laptopnya pelan, lalu menatap ke arah foto keluarga kami yang tergantung di dinding. "Pak, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi antara Bapak dan keluarga Rani?" Malam itu, aku duduk di sudut rumah, menatap lilin yang menyala kecil di atas meja tahlil. Rani duduk di sampingku, tangannya tak henti mengelus perutnya, seolah anak itu masih ada. "Mas, dia belum siap lahir, tapi dia juga gak bisa pergi." "Nadia, satu-satunya harapan." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku gelisah. Jika roh anak kami masuk ke tubuh Nadia, dan jika dendam ini belum selesai, apa yang akan terjadi pada sahabat terbaik Rani itu? Karena dari cara dunia ini bekerja, aku tahu tidak ada yang dipilih tanpa harus membayar sesuatu. Suara doa masih terdengar dari ruang tengah. Para tetangga bergantian datang membacakan tahlil untuk kami. Tapi doa-doa itu terasa menggantung di udara. Tak menyentuh kami, tak menghapus gelisah yang mengendap di dada. Aku tahu, karena aku masih di sini. Aku dan Rani belum berpindah. Dan malam ini, kami menyadari satu hal. Semakin dekat Nadia ke kebenaran, semakin gelap bayangan yang menyelubungi kami. Pagi itu, Nadia datang ke rumah dengan wajah pucat. Ia baru saja bertemu dengan seseorang dari masa lalu. Tante Rika, ipar almarhum Ibu Dika. Wanita tua itu tinggal di kota. Jarang berinteraksi dengan keluarga kami. Tapi Nadia nekat menemuinya. Karena satu alasan. Tante Rika tahu cerita lama yang semua orang sudah lupakan atau pura-pura tidak tahu. Pertemuan itu membuka lembaran baru. Tante Rika menatap Nadia dengan ragu, tapi akhirnya bicara. "Dulu, Ayah Dika pernah jatuh cinta pada seorang perempuan, namanya Lestari." Nadia terdiam. Ia mengenali nama itu. Lestari adalah ibu kandung Rani. Tapi Lestari tidak pernah membalas cinta itu. Ia malah menikah dengan teman kuliahnya dan pergi dari kampung. Ayah Dika terluka parah waktu Lestari kembali bertahun kemudian bersama suaminya, dan seorang bayi perempuan, desas-desus pun muncul. Katanya, dia masih berhubungan diam-diam dengan Lestari di masa lalu, tapi semua dibungkam. Nadia membeku. "Jadi, Rani bukan anak Ayah Dika," kata Tante Rika cepat. Tapi bayangan itu tidak pernah hilang dari kepala ayahnya Dika. Dia merasa dikhianati, diremehkan, dibuang. Lalu saat Dika bilang mau nikah sama Rani, dia mengamuk. Tapi bukan dengan teriakan. Dengan diam, dengan tatapan yang menakutkan. Nadia menggenggam tangannya erat. Saya takut dia menyimpan dendam itu terlalu dalam. Dan waktu Dika bilang mau pakai mobil tua peninggalan ibunya untuk pernikahan itu, saya tahu sesuatu buruk akan terjadi. Tante Rika lalu mengeluarkan sebuah buku kecil, tua dan berdebu. Catatan harian almarhumah Ibu Dika. Ayahnya Dika bukan pria biasa. Dia bisa sangat tenang, tapi menyimpan banyak hal dalam diam. Bahkan rahasia, bahkan dendam. Malam harinya Nadia duduk sendiri di kamar, menatap layar laptop yang menampilkan kembali cuplikan CCTV rumah. Di sana, sekali lagi, terlihat ayahku membungkuk di samping mobil pengantin. Tapi kali ini, Nadia memperbesar gerakannya dan tampak jelas. Tangannya memotong sesuatu lalu menyambung kembali dengan lakban hitam. Itu bukan servis, itu sabotase. Di saat yang sama, Rani duduk di pojok rumah duka, memeluk gaun pengantinnya yang kini hancur dan kotor. Aku berdiri di sampingnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan amarah. Bisik Rani, "Kita dibunuh." Aku mengepalkan tangan, dan aku tahu siapa yang melakukannya. Di rumah, ayahku mulai berubah.
Ia bicara sendiri, kadang berdiri di teras dengan mata kosong menatap ke arah gerbang. Beberapa tetangga bilang, ia melihat bayangan pengantin berdiri di ujung jalan tiap malam. Kadang ia menangis, kadang ia marah. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika ia bicara saat tak ada siapapun. Kalian gak bisa kembali. Kalian gak berhak ganggu aku. Semua ini demi kehormatan keluarga. Dan malam itu, Nadia menghubungi polisi. Di tempat yang lain, Nadia kembali ke lokasi kecelakaan. Ia membawa foto, catatan, dan rekaman. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang ustadz yang biasa membantu warga kampung saat ada hal-hal gaib yang tak bisa dijelaskan logika. Ustadz Rahim, pria tua berjubah putih yang matanya tajam dan hatinya tenang. Mereka berdiari di lokasi benturan. Ustadz Rahim membaca beberapa doa, lalu menaburkan air yang sudah dibacakan, ayat-ayat suci. Angin berhembus, dan tiba-tiba, dua sosok bayangan muncul, aku dan Rani. Nadia menahan napas. Ia bisa merasakan kehadiran kami. Ustadz, mereka masih di sini. Ya, jawab Ustadz Rahim. Dan mereka belum tenang, karena kebenaran belum diungkap. Karena yang membunuh mereka belum minta ampun. Nadia menunduk. Saya tahu siapa pelakunya. Kalau begitu, bantu mereka berpulang dan gonna deal. Ustadz Rahim kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil berisi minyak wangi, lalu menuangkan ke tanah di lokasi kecelakaan. Kalau arwah mereka benar-benar belum tenang, malam ini seseorang akan mengaku karena jiwa yang berdosa tidak bisa lari dari kebenaran. Dan benar saja, tengah malam itu, saat rumah sudah gelap, ayahku berteriak dari kamarnya. Tanjus, keras. Teriakan memanggil nama ibu, nama Dika, nama Tuhan, dan akhirnya ia terduduk, gemetar. Aku yang potong remnya, aku yang buat mereka mati, aku gak mau. Dia nikahi anak dari perempuan itu, ceritanya mengguncang seluruh rumah. Ibu terduduk, tangannya gemetar, wajahnya hancur. Polisi datang. Nadia menunjukkan semua bukti, catatan montir, rekaman CCTV, pernyataan Tante Rika, dan ayahku tidak melawan. Ia hanya menangis dan berkata, aku nggak tahu anak mereka ikut di dalam. Aku nggak tahu. Aku cuma nggak mau kehilangan harga diriku. Dan malam itu, ia ditangkap. Aku dan Rani berdiri di depan rumah. Langit masih hitam, tapi kali ini angin terasa lebih ringan. Tidak seberat kemarin, tidak sepekat sebelumnya. Rani menatapku. Mas, sudah satu rahasia terbuka. Aku mengangguk. Sekarang tinggal satu. Rani mengelus perutnya. Anak kita harus lahir, atau kita semua gak akan pernah benar-benar pergi. Tubuh Nadia terguncang hebat malam itu. Ia terbangun dengan keringat membanjiri wajah dan punggung. Napasnya berat, dada sesak. Tapi yang paling membuatnya panik adalah darah menetes dari ujung hidungnya, mengalir ke dagu, dan menodai bantal. Namun, yang paling aneh, bukan darahnya, tapi jejak kaki mungil di bawah kaos tidurnya. Bekas yang samar, seperti tendangan kecil dari dalam Astikfirullah, bisik Nadia, menggenggam perutnya yang terasa hangat. Malam sebelumnya, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Lebih nyata, lebih kuat. Ia tidak sekadar melihat Rani, tapi merasakan dirinya berubah. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah kamar. Bayi bercat putih, susu, di sekelilingnya tergantung mainan bayi berbentuk bintang. Di tempat tidur kecil, di pojok ruangan, seorang bayi laki-laki tertidur dengan tenang. Lalu dari belakang, Rani muncul masih dengan gaun pengantinnya yang robek dan berlumuran darah. Tapi wajahnya kali ini tenang, lembut. Tidak seperti mimpi-mimpi sebelumnya yang selalu penuh tangis. Namanya Arasyah, bisik Rani sambil tersenyum. Tolong lahirkan dia. Dia tidak bisa pergi sebelum melihat dunia, walau hanya sebentar. Nadia menggigil dalam mimpinya. Aku bukan ibunya, tapi kamu yang dipilih. Karena aku percaya padamu. Dan saat Nadia menoleh ke cermin di kamar bayi itu, ia melihat dirinya sendiri. Dengan perut besar, seperti wanita hamil 9 bulan. Setelah terbangun,
Nadia langsung memeriksakan diri ke rumah sakit. Hasil tes menunjukkan hal yang mustahil. Tidak ada janin, tapi detak jantung ganda terdengar samar. Dokter kebingungan. Nadia lebih bingung lagi. Ia disarankan melakukan USG lanjutan, tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan tentang kedokteran. Ini tentang sesuatu yang melampaui dunia. Sesuatu yang berasal dari kematian. Sementara itu, aku dan Rani semakin sering melihat tubuh Nadia dari kejauhan. Setiap malam, kami mendatangi rumahnya. Kami tidak tahu kenapa, tapi hanya dia yang bisa melihat kami samar-samar. Mungkin karena tubuhnya mulai ditempati oleh roh anak kami, Mas. Dia kuat. Ya, bisik Rani sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk. Dia sahabatmu. Tentu saja, dia kuat. Tapi kekuatan itu diuji malam berikutnya. Malam Jumat, tepat pukul 2 dini hari, Nadia kembali bermimpi. Kali ini ia berdiri di lokasi kecelakaan kami. Sendirian. Dingin. Angin kencang. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kecil. Ia menoleh dan melihat seorang anak kecil berdiri di tengah jalan, sekitar 4 tahun usianya, berkulit putih, mengenakan baju bayi kebesaran. Wajahnya mirip Dika dan Rani. Namaku Arasia, katanya dengan suara kecil. Aku nggak boleh pergi. Kalau belum lihat matahari, tolong buatin aku jalan. Nadia menangis dalam mimpi itu. Aku nggak bisa jadi ibu. Anak kecil itu tersenyum. Tapi kamu punya hati. Lalu dari belakang anak itu, sosok Rani dan aku muncul. Kami menatap Nadia, bukan dengan tekanan, tapi permintaan. Beri dia jalan, walau hanya sebentar, agar kami bisa pergi. Kizo, harinya, Nadia memutuskan hal yang paling besar dalam hidupnya. Ia akan mengizinkan roh bayi itu hidup dalam tubuhnya, walau hanya sebentar. Ia meminta bantuan Ustadz Rahim. Mereka melakukan ruqyah ringan, bukan untuk mengusir, tapi untuk menenangkan, untuk memberi ruang bagi roh itu agar tidak menyakiti Nadia. Ini bukan jin, kata Ustadz. Ini bukan makhluk halus biasa. Ini adalah jiwa suci yang tak sempat lahir, dan dia hanya butuh satu hal: pengakuan dan penyambutan. Ustadz Rahim menyarankan Nadia melakukan tasyakuran kecil di rumah, membaca doa-doa untuk menyambut ruh yang akan datang, meski hanya sementara. Dan malam itu, Nadia tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya, tidak ada mimpi buruk, tapi satu mimpi yang indah. Ia berdiri di taman bunga. Rani duduk di bangku panjang, tersenyum padanya. Di pangkuannya, bayi laki-laki mungil tertidur. Rani menatap Nadia. Terima kasih, kamu ibu yang baik. Di sisi lain dunia, aku menggenggam tangan Rani. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami mati, kami melihat cahaya putih muncul dari langit. Tidak menyilaukan, tapi hangat. Tapi kami tahu, belum saatnya kami pergi. Karena tubuh Nadia masih lemah, dan roh lain mulai mencoba masuk. Langit malam itu menggigil. Udara lebih dingin dari biasanya. Dan rumah Nadia terasa asing. Aku dan Rani berdiri di depan pintunya. Tak bisa masuk, seolah ada dinding tak kasat mata yang menolak kehadiran kami. Biasanya, kami bisa melayang masuk, tapi malam ini, rumah itu terlalu gelap, terlalu berat, terlalu sunyi. Ada yang lain. Gumam Rani pelan. Aku mengangguk. Bukan anak kita. Dan kami tahu sesuatu yang jahat telah menyusup. Sementara itu, di dalam rumah, Nadia menggigil hebat di tempat tidur. Sejak tasyakuran kecil dilakukan pagi tadi, tubuhnya melemah. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan di perutnya kadang muncul gerakan seperti tendangan. Tapi bukan tendangan bayi, lebih kasar, lebih liar. Pipinya semakin pucat. Matanya mulai, dan mimpi-mimpinya berubah. Tidak lagi ada Rani, tidak ada taman bunga, tidak ada bayi mungil bernama Arase. Yang datang kini adalah sosok hitam, tinggi, kurus, matanya merah. Ia berdiri di sudut kamar, menatap Nadia dengan kebencian. Yang dalam, kamu membuka jalan, bukan hanya untuk anak itu, tapi untukku. Suara makhluk itu parau, menusuk tulang. Nadia menangis dalam tidurnya, tapi tubuhnya tak bisa bangun. Dan di dunia arwah, aku mulai ingat sesuatu.
Aku pernah mendengar nama ini dari ibuku. Roh gentayangan, dendam keluarga, jiwa yang dibuang. Sekitar 30 tahun lalu, Ibu Rani Lestari pernah punya saudara kandung yang menderita gangguan jiwa. Ia dikurung, lalu dikabarkan mati karena bunuh diri di gudang belakang rumah. Tapi rumor di kampung menyebutkan ia diracun oleh suaminya sendiri karena dianggap memalukan keluarga. Namanya Samina. Dan Samina mati dalam keadaan hamil. Dari yang kudengar, jenazahnya dibakar diam-diam, tanpa dimandikan, tanpa dikafani. Dan sejak itu, kampung tempat Lestari tinggal selalu dihantui oleh suara tangisan wanita tengah malam. Orang-orang bilang roh Saminah tak pernah pergi. Dan sekarang, saat Nadia membuka pintu untuk satu jiwa tak lahir, roh penuh dendam itu ikut masuk. Ustaz Rahim yang sedang duduk membaca zikir di kamarnya tiba-tiba terdiam, seperti mendengar bisikan gaib. Ia membuka matanya perlahan. Innalillahi, Nadia tidak sendiri. Ustadz segera bangkit, mengenakan sorban, dan berlari menuju rumah Nadia. Setibanya di sana, lampu rumah berkedip-kedip sendiri. Angin bertiup dari arah yang berlawanan. Suasana terasa sesak. Nafas berat, burung-burung terbang dari genteng. Bismillah, Ustaz melafalkan ayat kursi sambil masuk ke dalam. Dan di sana, ia melihat Nadia menggeliat di tempat tidur. Kedua matanya terbuka tapi kosong. Ia menggenggam perutnya sambil berteriak, tapi bukan suara Nadia. Bukan suara perempuan biasa. Kalian, buang aku. Kalian bakar anakku. Aku akan lahir kembali. Suara itu berat, seperti dari dua leher sekaligus. Suara yang bukan dari dunia manusia. Ustaz segera menaburkan air ruqyah sekeliling ranjang dan membaca keras-keras ayat-ayat suci. Wahai jiwa yang terkutuk, keluar. Ini bukan tempatmu, ini bukan rahimmu. Nadia meronta, tapi dari tubuhnya terlihat bayangan hitam merambat, berusaha memeluk perutnya. Ustadz terus membaca, hingga suara tangisan bayi terdengar bukan dari luar, tapi dari dalam tubuh Nadia. Tangisan itu, suara Arasya. Aku dan Rani akhirnya berhasil masuk ke dalam. Dinding energi gelap itu mulai melemah. Saat doa-doa dibacakan, kami melihat Nadia menggeliat. Di atas tubuhnya, dua sosok sedang berebut masuk ke rahim. Satu hitam legam, satu cahaya lembut Roni menengus, lalu berlari dan memeluk roh bayinya. Jangan takut, Nak. Ibu di sini. Cahaya itu bersinar terang. Sosok hitam menjerit keras. Kau tidak bisa. Anak itu punya tempat kematian yang sama denganku. Aku eket maju, berdiri di antara dua roh itu. Dengan seluruh kekuatan jiwaku, aku berteriak, Arasya milik kami. Kau bukan ibunya. Kau bukan apa-apa. Dan saat itu, cahaya besar meledak di sekitar tubuh Nadia. Sosok hitam itu menjerit, terbakar, meleleh, lalu lenyap menjadi abu. Tubuh Nadia terangkat sedikit, lalu jatuh dengan pelan. Ia terdiam, lalu matanya membuka, dan kali ini ia menatap ke langit-langit kamar sambil tersenyum. Namanya Arasya. Ustadz Rahim menunduk syukur. Alhamdulillah, dia selamat. Tapi ia juga tahu Nadia tidak akan bisa menanggung roh ini terlalu lama. Tubuhnya bukan rahim sejati. Arasya hanya akan tinggal sebentar, cukup untuk melihat dunia, lalu akan kembali. Malam itu, Nadia menulis di buku hariannya, jika aku hanya diberi waktu sebentar, maka akan kuisi dengan cinta yang tak sebentar. Sementara itu, aku dan Rani berdiri di bawah cahaya putih yang perlahan menyelimuti kami. Tubuh kami tidak lagi gelap, tidak lagi bayangan, tapi mulai berubah menjadi siluet ringan yang siap pergi. Rani menggenggam tanganku. Mas, kalau anak kita bisa melihat dunia, walau sebentar, aku rela pergi. Aku mengangguk, tapi kami tahu perpisahan itu belum sekarang. Masih ada satu tugas terakhir. Dan waktu Nadia semakin menipis. Hari itu hujan turun lembut. Tidak seperti biasanya, tidak deras, tidak gelap, tapi hujan yang seperti menangis tanpa suara, tanpa paksa. Dan dari balik jendela kamarnya,
Nadia duduk menatap langit, sambil mengelus perutnya yang mulai mengeras. Sudah 40 hari sejak malam itu malam, ketika dua roh berebut satu rahim, dan sejak saat itu, tubuh Nadia berubah, tidak seperti wanita hamil biasa, tapi cukup untuk membuatnya merasa menjadi ibu. "Selamat pagi, Arasya," bisiknya pelan. Ia selalu memulai hari dengan menyapanya, meski dokter tak pernah menemukan tanda-tanda kehamilan di dalam tubuhnya. Nadia tahu anak itu ada. Ia bisa merasakannya. Ia bisa mendengar detak jantungnya. Ia bisa merasakan tendangan mungilnya, terutama di malam hari. Dan yang lebih aneh, Nadia mulai berbicara dalam tidur. Suaranya berubah, lembut, dan manja. Seperti suara ibu yang sedang menimang bayinya. Kadang ia menyanyikan lagu Nina Bobo, padahal dalam sadar, ia tak pernah hafal liriknya. Kadang ia menangis sambil mengelus perut, berkata, "Maaf ya, kalau nanti ibu nggak bisa temani kamu lama-lama." Aku dan Rani menyaksikan semua itu dari dunia kami. Kami tidak lagi gentayangan seperti dulu. Cahaya di sekitar tubuh kami semakin terang. Kami tahu, waktu kami di dunia hampir habis. Tapi, kami juga tahu, kami tidak bisa pergi sebelum 100 hari itu berakhir. 100 hari. Bukan angka sembarangan. Itu adalah waktu yang diberikan langit untuk roh suci yang tak sempat lahir, agar bisa merasakan cinta, cahaya, dan pelukan dunia, walau hanya sekejap. Dan Nadia, dengan tubuhnya yang melemah dari hari ke hari, menjalani semuanya tanpa keluhan. Di hari ke-57, Nadia menulis surat. "Kalau nanti aku mati, tolong kuburkan aku di samping Dika dan Rani. Bukan karena aku ingin jadi bagian dari mereka, tapi karena aku ingin Arasya tahu bahwa dunia ini penuh cinta. Bahkan di antara orang yang tak sedarah." Surat itu ia letakkan di bawah bantal. Ustadz Rahim yang sering datang menjenguk hanya bisa menangis melihat tubuh Nadia semakin kurus, tapi perutnya semakin hangat. Beliau tahu, waktu Nadia tidak panjang, tapi beliau juga tahu, ia sedang mengandung sesuatu yang lebih besar dari sekadar anak. Ia sedang mengandung pembebasan. Di malam ke-63, hujan deras turun. Nadia menggigil hebat. Ia berbaring di ranjang sambil memeluk selimut. Dan dalam mimpinya, ia kembali ke pelaminan, tapi kali ini bukan Dika dan Rani yang duduk di sana, melainkan dirinya sendiri. Bersama seorang bayi mungil dalam balutan kain putih, Arasya. Rani datang mendekat, lalu duduk di sampingnya. Ia menatap Nadia dengan mata berkaca. "Terima kasih, kamu membuatku utuh sebagai ibu. Arasya tidak akan lupa suara hatimu, Nadia, dan kami tidak akan pernah bisa membalasmu." Tiba-tiba pelaminan berubah menjadi taman kecil. Di sana, Dika berdiri sambil menggendong Arasya. Bayi itu tersenyum, lalu meraih tangan Nadia. Untuk pertama kalinya, Nadia bisa merasakannya. Hangat, lembut, nyata. Lalu suara dari langit terdengar. 100 hari untuk mengenal dunia. Dan setelah itu, kembalilah kepadanya. Hari ke-97, Nadia hanya tidur. Tak bicara, tak bangun. Dokter yang datang tidak menemukan detak jantung janin. Tapi detak jantung Nadia berdetak ganda. Bahkan saat ia dalam keadaan koma, perutnya tetap bergerak. Seolah kehidupan kecil itu menolak pergi sebelum waktunya. Dan akhirnya, hari ke-100 pun datang lengnat bersih. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Di dalam kamarnya, Nadia membuka mata, lalu tersenyum. Ia menatap lengket-lengket, lalu berbisik, "Terima kasih, Dika. Rani, sudah izinkan aku jadi ibu." Lalu ia menoleh ke samping dan di sana, ia melihat kami. Aku dan Rani berdiri di samping ranjang, tersenyum. Rani menggenggam tangan Nadia. Aku menggendong Arasya yang kini tersenyum dalam pelukanku, dan dalam detik terakhir hidupnya, Nadia berkata, "Selamat jalan, Arasya. Ibu sayang kamu." Lalu matanya tertutup, nafasnya berhenti, tapi wajahnya penuh damai. 3 hari kemudian, Nadia dimakamkan di samping kami. Sesuai wasiatnya, banyak orang menangis, tapi mereka tidak tahu. Di tempat itu, jiwa-jiwa yang saling mencintai kini bersatu. Bukan karena darah, tapi karena pengorbanan. Dan malam itu, tidak ada suara tangisan, tidak ada teriakan, tidak ada bayangan gaib. Hanya nyanyian lembut dari langit dan cahaya putih yang turun perlahan.
Rani menggenggam tanganku. Mas, sekarang kita bisa pergi. Aku mengangguk, lalu memeluk putra kecil kami. Untuk terakhir kalinya. Dan sebelum cahaya itu menelan kami sepenuhnya, suara lembut terdengar. Di telingaku, cinta tak pernah mati. Ia hanya pindah tempat. Langit itu bukan biru, tapi juga bukan gelap. Warnanya seperti harapan, tak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Aku dan Rani berdiri di antara padang cahaya. Arasya tertidur dalam pelukan Rani. Ia tidak menangis, tidak rewel. Ia tenang, seolah tahu bahwa pelukan terakhir ini bukan perpisahan, melainkan kepulangan. Kami telah selesai. Sudah tak ada dendam, tak ada roh jahat. Tak ada tubuh yang kesakitan, tak ada keinginan tertahan. Hanya cinta yang mengantar kami pulang di bawah sana. Dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang kembali. Tahlilan terakhir untuk Nadia telah selesai, tapi hanya sedikit yang tahu. Nadia telah menjadi ibu, bukan hanya sahabat. Ia tidak mati sia-sia. Ia menjadi jalan, menjadi rahim pengganti, menjadi bukti bahwa cinta sejati tak harus selalu tentang darah. Ia hidup dalam ingatan kami, dan kami hidup dalam ketenangan. Aku menatap Rani dan berkata, akhirnya, malam pertama, kita benar-benar dimulai. Di tempat di mana maut tak bisa memisahkan lagi. Rani tertawa kecil, air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terlalu dalam untuk ditampung. Kami menggenggam tangan kecil Arasya, lalu melangkah ke arah cahaya, dan dunia mengucapkan, selamat tinggal. Cinta sejati bukan tentang seberapa lama kau bersama, tapi tentang seberapa besar kau rela kehilangan dirimu demi menyelamatkan yang kau cinta. Karena tidak semua ibu mengandung dari rahim, ada juga yang mengandung dari ketulusan hati. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa selalu waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.